Nah, karena materi kita adalah digital marketing, Bapak Ibu dan teman-teman, ini adalah suatu tema materi yang mungkin kalau kita dengarnya ada kata digital ya, ataupun digital marketing itu adalah materi yang eh, kekinian gitu ya, atau biasa kita kita temukan akhir-akhir ini gitu. Karena kenapa? Karena sekarang semuanya sudah serba digital, Bapak Ibu ya. Bahkan sekarang juga sudah ada terobosan-terobosan baru ya terkait dengan perkembangan teknologi, ada artificial intelligence ya dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita harus bisa mengikuti perkembangan daripada teknologi-teknologi yang ada. Salah satunya adalah digital marketing. Kenapa? Karena sangat penting banget untuk sektor usaha, sektor bisnis, apalagi dari UMKM. Dari teman-teman mungkin masih bingung nih bagaimana sih caranya ya, Kak Rehan, saya mau mempromosikan produk saya gitu kan. Tapi dengan budget yang minim ataupun saya mempunyai keterbatasan dalam budget pemasaran dan seperti apa sih apa namanya langkah-langkah yang harus saya ambil agar nantinya iklan saya ataupun promosi saya itu bisa tepat sasaran dan juga bisa dilihat oleh calon-calon konsumen yang potensial dan khususnya juga untuk produk-produk Bapak Ibu karena saya yakin produk-produk dari teman-teman dari UKM sendiri itu sangat bervariasi dan sangat bervarian banget. Tentu juga produk-produknya bagus-bagus gitu ya. Ada produk makanan yang memang benar-benar asli dari olahan-olahan yang tidak terfikirkan sebelumnya gitu ya seperti misalkan saya pernah menemui ada keripik salak ya ada keripik nanas dan sebagainya itu kan apa bagian daripada apa namanya kreativitas daripada UMKM itu sendiri. Nah saya harapkan setelah selesai mengikuti materi ini ataupun seminar ini ya atau webinar ini teman-teman dari UKM Bapak Ibu bisa memiliki planning ataupun memiliki rencana nantinya seperti apa kira-kira bisnisnya itu mau dipromosikan ataupun mau dikenalkan oleh orang lain. Karena ini sangat penting, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Bapak Ibu, sebelumnya saya pengen tanya dulu sama Bapak Ibu nih. Di sini ada udah yang tahu belum sih sebetulnya digital marketing itu apa sih? Nah, kan Kak ada dua kosakata ya, ada digital dan ada marketing. Nah, boleh banget di sini kalau ada yang mau memberikan apa namanya sebuah share pengalamannya atau pengetahuannya gitu ya. Kira-kira yang disebut dengan digital marketing itu apa? Nah, boleh kalau ada yang mau menjawab silakan. Saya persilakan. Ada dari Bapak Ibu silakan. Ya, mungkin eh, coba saya tunjuk ya salah satu peserta di sini ya. Mungkin nanti bisa menjelaskan. Coba dari atas nama Rita deh boleh. Rita Leonita. Boleh boleh saya minta tanggapannya Kak. Nah, kira-kira menurut Kakak nih apa sih digital marketing itu sendiri? Coba bisa dijelaskan? Atau teman-teman yang lain mau bantu jelaskan? Siapa yang mau bersedia? Boleh? Ada yang mau jelaskan? Silakan. Oke, belum ada ya. Oke, Ya, Sof, saya jelaskan. apa membawa laptop? Oke, saya jelaskan ya. Teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, digital marketing itu ada dalam dua kata ya, ada digital dan juga ada marketing. Maksudnya apa? Nah, digital itu adalah segala proses ataupun hal-hal yang sifatnya itu nanti ada kaitannya dengan platform ya, ataupun ada kaitannya dengan kepenggunaan secara online ataupun secara daring ya. Itu yang disebut dengan digital. Nah, dari marketing sendiri ya, marketing itu adalah sebuah proses, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Sebuah proses dalam artian uh, melakukan pemasaran ya, tentunya melakukan pemasaran produk, melakukan promosi produk, menawarkan produk gitu ya, ataupun juga bisa menjual produk. Nah, itu bagian daripada marketingnya. Nah, kalau kita gabung ya, arti maksud daripada digital dan marketing ya itu sendiri, yaitu adalah sebuah kegiatan ya ataupun sebuah proses ya yang mana kita
memasarkan ya. Kalau dalam dalam marketing kan ada memasarkan ya, menawarkan ya produk-produk kita nantinya eh, dalam bentuk digital gitu ataupun dalam dalam prosesnya nanti ya dipasarkan secara digital ataupun secara daring gitu. Melalui apa? Nah, melalui platform-platform ataupun melalui sosial media yang ada ataupun yang sudah disediakan. Nah, kita sering banget melihat ya ataupun kita juga sudah menggunakan misalkan saya sebut aja misalkan sosial media Instagram gitu ya. Nah, sosial media Instagram sendiri tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi saja Bapak Ibu ya ataupun teman-teman yang lain, tetapi juga bisa kita gunakan dalam hal ataupun dalam keperluan untuk bisnis ataupun dalam hal untuk keperluan promosi produk ya, bikin kampanye pemasaran, iklan di Instagram dan seterusnya. Nah, itu bagian daripada apa proses ya daripada digital marketing. Dan yang lainnya juga masih banyak lagi. Misalkan saya melakukan riset ya, saya melakukan riset kata kunci ya. Kira-kira nih saya mau cantumin nama produk ataupun saya mau bikin etalase toko di e-commerce, baik itu di Shopee ataupun di e-commerce lainnya, kira-kira menggunakan kata kunci apa ya yang kira-kira itu banyak trafficnya ya, volume pencariannya yang dicari ataupun yang dilihat oleh orang lain. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu indikator juga ya, meriset kata kunci ya, analisa eh, tren saat ini ya, ataupun misalkan bikin kampanye pemasaran di Instagram, terus juga bisa misalkan bikin konten-konten untuk promosi ya. Nah, itu. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya apa yang nantinya akan Bapak Ibu pelajari terkait dalam hal digital marketing. Nah, kita masuk Pak sekarang pada inovasi Bapak Ibu. Nah, di digital marketing sendiri itu sebetulnya sudah mengalami beberapa inovasi ataupun mengalami beberapa terobosan-terobosan baru. Ya, di antaranya misalkan ketika saya mengiklankan produk saya ya secara online menggunakan platform sosial media misalkan Instagram, eh, tanpa kita sadari kita sudah selangkah lebih maju ya, kita sudah selangkah lebih maju dari orang-orang di luar sana yang masih menggunakan iklan dengan cara-cara misalkan konvensional seperti misalkan menyebar brosur ya ataupun memasang eh, menawarkan produk misalkan dari pintu ke pintu seperti sales ya, sales yang menawarkan produk ya, dan masih banyak lagi ya. Karena adanya platform ini bisa kita manfaatkan Bapak Ibu ataupun teman-teman untuk keperluan usaha kita ataupun keperluan bisnis kita gitu ya. Nah, di sini aku langsung masuk ke materinya Bapak Ibu ya. Langsung aku izin share screen ya. Bisa dilihat, mungkin terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Nah, eh, pada kesempatan ini aku mau jelasin betapa pentingnya ya untuk kita melakukan promosi ya, tentunya khususnya di sosial media di Instagram. Kenapa sih Kak Rehan harus di Instagram? Karena menurut saya kalau kita mau belajar bikin campaign dulu yang sederhana dulu, kita bisa manfaatkan fitur di Instagram ya, itu udah ada Instagram Post yang mana nanti kita bisa pasarkan produk-produk kita melalui Instagram, kita iklankan. Sebelum nantinya kita akan belajar mungkin Meta Ads ataupun Google Ads dan seterusnya. Nah, nanti kita akan belajar Bapak Ibu nanti bisa belajar ke arah sana gitu ya. Tapi jembatannya dulu, hal yang dasarnya dulu Bapak Ibu harus pelajari terlebih dahulu. Nah, Instagram promotion. Nah, mungkin dari sini ada yang masih menggunakan Instagram itu hanya sebagai untuk keperluan postingan saja gitu ya, untuk posting sehari-hari ya, ataupun misalkan foto bersama teman, ataupun misalkan foto bersama keluarga di momen-momen tertentu terus diupload di Instagram ya. Nah, itu eh, adalah penggunaan Instagram secara eh, apa namanya personal ya ataupun pribadi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti sudah ke ranahnya usaha atau sudah punya produk barangkali ya, bisa boleh dibuat nanti Instagram official ya.
Nah, Instagram official itu seperti apa kalian? Nah, Instagram official itu nanti Bapak Ibu buat Instagram officialnya di sana yang terkait ya, tentunya akun tersebut terkait dengan usaha Bapak Ibu ya, entah itu misalkan makanan ya, saya kan eh, apa namanya belum begitu paham juga nih produk Bapak Ibu apa, maka nanti kita sambil sharing aja sambil berjalan ya. Oh, produk UMKM saya itu makanan keripik misalkan Karehan. Nah, nanti kita sambil discuss aja, sambil sharing aja gitu. Karena beberapa juga aku banyak ketemu oleh pelaku UMKM gitu ya. Pelaku usaha UMKM itu juga contohnya kemarin saya pernah diberi produk ataupun dikasih produk misalkan bakso aci ya. Saya dikasih bakso aci oleh salah satu pelaku usaha UKM yang mana dia juga mempunyai ataupun dia membuat Instagram officialnya dari usaha tersebut. Yang mana isinya adalah tentunya eh, produk-produknya dia gitu ya, yang yang dipromosikan gitu kan, ataupun seputar hal-hal yang berkaitan dari mulai misalkan apa saja nih yang ditawarkan variannya di produk ini, terus juga misalkan mencantumkan seperti harga dan sebagainya gitu ya. Itu juga bisa Bapak Ibu nanti lakukan ketika sudah memiliki akun Instagram official yang nanti Bapak Ibu buat dengan sesuaikan bisnis Bapak Ibu ya. Di maksudnya apakah di makanan atau di fashion ya. Karena saya juga nantinya akan discuss juga, ingin tahu nih kira-kira bisnisnya apa. Nah, kita masuk di Ad Buspos itu apa? Nah, Instagram Buspos adalah fitur ya yang disediakan. Jadi Instagram Buspos ini adalah sebuah fitur Bapak Ibu ya. Jadi fitur itu sebetulnya bisa digunakan juga bisa tidak digunakan ya. Ya, fitur ini disediakan oleh platform si sosial media Instagramnya sendiri gitu ya. Nah, jadi ketika misalkan Bapak Ibu udah beralih ke akun bisnis nantinya, fitur itu otomatis akan muncul sendiri ya. Tinggal nanti bagaimana si user atau penggunanya mengelola fitur-fitur yang ada ya dari pihak ataupun dari platform si Instagram sendiri sudah menyediakan fitur-fitur tersebut, gitu ya. Nah, salah satunya apa sih yang membedakannya gitu? Kalau saya melihatnya adalah salah satunya dari fitur iklannya ya. Kalau di Instagram personal ataupun di Instagram pribadi itu dia belum bisa ataupun belum ada fitur untuk mempromosikan postingan atau bikin kampanye pemasaran. Tapi ketika Bapak Ibu sudah beralih ke akun bisnis, salah satu fitur yang paling eh, baik untuk usaha Bapak Ibu adalah ketika melakukan ad boost ataupun melakukan iklan di Instagram gitu ya. Jadi ini adalah sifatnya fitur Bapak Ibu ya, fitur. Nah, berikutnya kenapa sih harus beriklan di ad boost di Instagram? Nah, ini eh, yang pertama adalah dapat membantu meningkatkan merek ya, brand awareness ataupun kesadaran merek ya. Lalu yang kedua, AdBoostPlus memungkinkan Anda untuk menggapai orang-orang atau audiens di luar followers. Jadi walaupun saya bukan followers Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat kampanye pemasaran ataupun mempromosikan postingan produk Bapak Ibu di Instagram dengan fitur AdBoostPlus tadi ya, saya bisa melihat dari apa yang sudah diiklankan oleh Bapak Ibu selama saya memiliki minat yang sama ataupun selama saya memiliki ketertarikan yang sama dengan produk yang Bapak Ibu posting gitu ya, ataupun produk yang Bapak Ibu iklankan. Misalkan saya memiliki minat ataupun ketertarikan di bidang makanan ataupun misalkan di bidang kuliner juga, nanti saya akan diberikan oleh Instagram itu iklan-iklan yang terkait dengan makanan ya, yang terkait dengan kuliner juga gitu. Dan kalau sebaliknya, misalkan saya sukanya itu ketertarikan saya di bidang fashion, mungkin nanti iklan-iklan saya yang ada di akun saya itu munculnya adalah iklan-iklan baju ya, ataupun iklan-iklan misalkan sepatu, tas ya, pokoknya yang berbau dengan fashion. Itu bisa menjangkau orang-orang nantinya yang di luar daripada si eh, followers kita. Jadi tidak hanya berpatokan pada oh saya sedikit nih Mas, ininya apa namanya followersnya gitu ya. Tidak, tapi bisa juga Bapak Ibu nggak usah takut karena
Nanti yang akan menyesuaikan adalah si Instagramnya. Nanti kita bisa setting juga untuk target audiensnya, yang mana nanti kita setting khusus untuk yang berminat dari produk apa yang ditawarkan daripada si Bapak Ibu nantinya gitu ya. Nah, terus juga dapat meningkatkan interaksi seperti like, komentar, dan share menciptakan ikatan lebih kuat dengan audiens Anda. Nah, ini juga ya. Jadi, dengan adanya campaign tadi yang sudah dibuat, tentu akan memberikan beberapa insight ataupun memberikan beberapa kenaikan engagement dari Bapak Ibu, dari akun Bapak Ibu ya. Baik itu secara share ataupun secara komentar ataupun like dan sebagainya ya. Itu juga bisa menjadi eh, memperkenalkan lah ya, lebih memperkenalkan usaha Bapak Ibu pada orang banyak. Jadi kalau untuk iklan sendiri, biasanya untuk budget iklan itu disesuaikan saja dengan budget Bapak Ibu karena nanti iklannya bisa disesuaikan atau mau 1 hari, 2 hari, seminggu ataupun nanti sampai 1 bulan, gitu ya, atau 30 hari. Nah, dengan memperluas jangkauan dan interaksi, AdBusPlus dapat membantu meningkatkan kesadaran produk atau layanan Anda yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan konversi dan keuntungan ya. Jadi dengan cara memperluas jangkauan, interaksi ya, terus juga itu juga bisa memberikan peningkatan pada konversi ya. Nah, contohnya seperti apa karyawan konversi? Misalkan saya tertarik dan melihat iklan Bapak Ibu, lalu saya klik. Nah, klik saja ya, itu sudah nanti masuk apa hitungan juga, walaupun saya misalkan tidak membeli ya. Misalkan saya tidak membeli produk Bapak Ibu, tapi saya sudah mengunjungi, setidaknya saya mengunjungi daripada profil bisnis ataupun profil Instagram official Bapak Ibu. Tuh, jadi ada beberapa yang misalkan harus kita pisahkan juga, yang mana oh tidak hanya kita berbicara soal keuntungan yang sifatnya ada pembelian saja, tapi kita pisahkan juga dengan adanya keuntungan-keuntungan lain yang sifatnya mengunjungi profil, dia mengetahui produk kita, atau misalkan dia menanyakan produk kita ya paling tidak gitu, walaupun misalkan tidak adanya atau tidak terjadinya sampai pembelian gitu. Tapi itu kan juga sudah sebagai nilai plus juga untuk kita gitu ya. Yang terakhir juga AdBus Plus memungkinkan pengaturan target yang presisi berdasarkan karakteristik demografis, minat dan perilaku pengguna memastikan iklan Anda ditampilkan kepada audiens yang paling relevan. Nah, jadi ya bisa kita setting juga berdasarkan demografinya, misalkan dari usianya, terus juga bisa dari jenis kelamin, ya. Ada juga misalkan dari profesinya, ya. Ada juga behavior, kebiasaan sehari-hari dan seterusnya. Masih banyak lagi yang bisa nanti kita sesuaikan, ya. Termasuk juga dalam hal misalkan relevansinya terkait dengan misalkan minat atau ketertarikan si target audiens nanti yang akan kita buat gitu. Karena percuma juga Bapak Ibu kita beriklan tapi kita tidak tahu target audiensnya, ya kita asal jalanin iklan saja, kita belum setting audiens, tiba-tiba iklan kita diterima oleh orang-orang yang belum tentu menyukai hal yang sama apa yang kita promosikan. Misalkan saya tidak terlalu suka dengan eh, produk-produk kecantikan gitu ya. Tiba-tiba iklan itu masuk ke saya gitu. Tentu kan saya akan skip ataupun akan lewati iklan tersebut gitu. Tapi kalau misalkan produknya eh, minat atau ketertarikannya disetting sesuai dengan ketertarikannya gitu ya dari apa yang dipromosikan tadi, nah nanti insya Allah kesempatan-kesempatan untuk melakukan pembelian, mengunjungi profil atau bahkan sampai bertanya ya itu semakin besar. Jadi iklan itu yang pertama dilihat adalah target audiensnya ya. Target audiens itu sangat penting ya. Target audiens dalam hal misalkan minat yang sama, ketertarikannya ya, terus juga misalkan dari eh, profesinya itu juga penting, terus juga ada jenis kelaminnya, usianya, rata-rata range usianya di berapa gitu ya. Itu juga penting Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini berikut juga Bapak Ibu bisa lihat di eh, yang saya bagikan ya. Ini ada contoh apa namanya postingan ke Instagram yang diiklankan ya ataupun Instagram Ads ya. Nah, kalau saya lihat ada dua perbedaan dari postingan sebelah kiri dan juga postingan sebelah kanan. Perbedaannya di mana gitu ya? Sebelah kiri cenderung dia lebih menitik beratkan pada kunjungan profil. Ya, jadi kalau dalam iklan itu, ini Bapak Ibu bisa catat juga nih, kalau dalam iklan itu ada yang namanya, kalau dalam promosi ya, ada yang namanya call to action atau CTA. Nah, call to actionnya yang sebelah kiri adalah
dia visit Instagram profile ataupun mengunjungi profile Instagram Bapak Ibu. Sedangkan yang sebelah kanan kalau kita lihat itu adalah lebih direct ya, lebih direct pada send message ataupun mengirim pesan langsung ke WhatsApp. Jadi di Instagram sendiri nanti pada saat setup iklannya itu bisa nanti Bapak Ibu langsung kirim pesan ke WhatsApp yang sudah didaftarkan di Instagram Bapak Ibu gitu ya. Jadi ada visit Instagram untuk mengunjungi dan juga ada send message ataupun kirim pesan ke WhatsApp Bapak Ibu. Nah, berikutnya langkah-langkah promosi di Instagram. Nah, ini adalah eh, langkahnya ya. Silakan Bapak Ibu mungkin mau dipraktekkan ya. Saya kasih kesempatan untuk misalkan akun Instagram Bapak Ibu sampai di sini apakah sudah akunnya sudah bisnis semua, sudah menjadi akun bisnis atau seperti apa? Boleh di-share ke kita ataupun ke saya ya, akunnya sudah akun bisnis atau belum nih. Nah, ini boleh nih Rumah BUMN Mbak Jawa, silakan. Belum, Kak. Eh, Kalau selama ini, kebetulan saya Ya. jualan pakaian nih, Kak. Kan Oh, ini di pakai. fashion nih. Iya. Oh, Tapi sebelum gunakan itu, Instagram yang official bisnis itu. Saya masih ya. saya gunakan Instagram, tapi masih Instagram akun seperti akun-akun biasa saya itu. Oh, masih akun pribadi ya Akun penggunaannya. pribadi. Oke. Nah, apakah sebelumnya sudah pernah ada kepikiran pengen bikin iklan nih promosiin produk di Instagram atau seperti apa? Iya, Kak. Setiap Ah, setiap kali pakaian itu masuk, saya selalu bikin iklan sederhana, terus ya, promosi di Instagram. Tapi saya kan bikin dua akun. ya. Hanya dua akunnya itu, satu kan akun pribadi saya, satunya akun jualan saya. Tetapi dalam Oh, akun akun jualan saya kan followersnya masih sedikit nih. ya. Nah, karena followersnya masih sedikit, makanya saya cukup pesimis gitu. eh, ini Ah, nih dilihat banyak orang tidak sih, bagaimana ya cara, saya tuh selalu cari cari tahu bagaimana ya caranya supaya ini iklan ini bisa disaksikan banyak orang, banyak peminatnya. Jadi semakin ke sini saya semakin semakin malas untuk bikin iklan karena cuman sedikit yang lihatnya, kan follower saya belum terlalu banyak di akun itu. oke. Nah, ini kakak nama nama aslinya siapa nih? Fani, Nggak enak. Fani, Pak. Hah? Fani, Fani, Fani. ya. Kak Fani. Nah, Kak Fani tadi yang seperti saya sampaikan, jangan cemas ya Kak ketika misalkan, oh follower saya masih sedikit, kira-kira yang melihat daripada kampanye iklan kita, ya campaign kita di Instagram itu banyak nggak gitu. Nah, balik lagi tadi yang aku jelasin, kalau di Instagram Ads sendiri ya, ketika kita melakukan campaign di Instagram, itu tidak melihat apa dari si followers tersebut ya, tidak melihat seberapa banyak sih followersnya dan sebagainya tidak, tapi nanti Instagram lah yang akan apa ya mencarikan audiensnya ya, dan juga biasanya di iklan tersebut ya, bukan biasanya, nanti pasti kita praktekkan juga itu ditampilkan estimasi audiensnya. Misal nih saya misalkan punya uang budget 150.000 ataupun 200.000 untuk pasang iklan. Nah, di budget 200.000 itu kira-kira saya itu bisa estimasi mendapatkan berapa audiens nih yang bisa melihat campaign saya ataupun bisa melihat postingan iklan saya gitu. Itu ada di situ. Misalnya ada 7.000 sampai 10.000. Nah, itu kan rata-rata ya. Nah, Iya. bisa juga di antara itu bisa juga bisa kurang bisa lebih juga gitu. Jadi disediakan estimasinya. Jadi yang kedua juga untuk Instagram yang baru dibuat ataupun baru official ya, itu juga harus diperbaiki juga dari segi tampilan profilnya, terutama di profil bisnisnya. Kenapa di bagian profil bisnis? Karena itu menjadi salah satu trust juga ataupun kepercayaan juga ya, salah satu pengaruhnya terhadap orang-orang ataupun user-user yang nanti mengunjungi akun kita. Cara memperbaiki profil bisnisnya gimana Kak Rehan? Minimal dilengkapi alamat bisnisnya, itu di mana, terus juga misalkan produk-produk varian-varian produknya kalau bisa
rutin untuk diupload ya di feed Instagramnya, terus juga bisa menampilkan nomor telepon pemesanan, terus juga bisa menampilkan eh, apa namanya postingan-postingan terkait ya terhadap produk yang akan ditawarkan gitu kan. Nah itu bisa dibuat ya, bisa dirapihkan mulai dari sekarang nih Kak Fani. Jadi misalkan nantinya Kak Fani melakukan campaign, bikin campaign di Instagram, jangan khawatir. Misalkan, oh saya khawatir takutnya melihat dikit. Tidak, karena apa? Yang menjangkau iklan tersebut tidak hanya followers saja, tapi di luar followers juga bisa melihat iklan tersebut selama dia memiliki ketertarikan ataupun memiliki interest yang sama. Nah, nanti kita bisa setting tuh dari iklannya itu, misalkan Kak Fani produknya apa tadi? Pakaian thrift, Kak. Baju ya, berarti kan Iya, iya. produknya fashion. Nah, nanti ditargeting tuh target audiensnya, nanti bagian interestnya bisa dipilih untuk yang tertarik di fashion gitu. Fashion itu kan juga luas, ada pakaian kan gitu kan. Iya, Dan iya. misalkan ada baju, ada celana, fashion apa nih? Apa luaran, terus sepatu dan sebagainya kan masuk juga dalam kategori fashion juga. Nah, itu bisa lebih detailkan lagi. Kenapa? Berpengaruh untuk target iklannya. Nah, Kak Fani pernah nggak? Kita diskusi ya. Kak Fani pernah nggak Ya. lagi buka e-commerce, misalkan mau beli jam tangan, tapi belum dibayar atau belum jadi beli, udah dimasukin ke keranjang, misalkan buka Shopee, tiba-tiba Kak Fani buka Instagram. Nah, muncul kan iklan-iklan yang terkait yang tadi kita lihat produk di Shopee tersebut, ada produk-produk jam tangan itu kan. Nah, itu bukan suatu kebetulan, tapi kita dilihatnya oleh algoritma di Instagram itu kita memiliki ketertarikan di produk yang baru saja kita cari di e-commerce. Salah satunya adalah tadi produk jam misalkan. Seperti itu. Oh, Ya, gitu. jadi menargetkan ke semuanya Kak Fani, random selama ketertarikannya sama. Gitu. Oh, iya, ya. Makasih ya, Kak, ya. Eh, Ya, Kayaknya ini ke depan mungkin akan bikin Instagram officialnya biar mm, ya karena lebih memang semangat jualannya. iya, karena kalau kita mungkin kalau kita promosinya di sosial media juga di Instagram kita iklankan, nggak nutup kemungkinan loh Kak Fani orderan-orderan itu nantinya ada yang dari luar kota kita gitu. Terus Iya, Kak. tiba-tiba dalam kuantiti yang banyak kan kita nggak tahu juga ya. Karena kenapa? Hampir semua sekarang kan orang udah belanja secara online, sudah melihat produk secara online gitu. Nah, alangkah baiknya juga kita di samping kita maksimalkan di sosial medianya ya official Instagramnya kita maksimalkan juga kalau misalkan Cavani udah ada di toko marketplace-nya jadi seimbang tuh ya jadi seimbang. Nah, dicoba saja dulu bertahap memang agak perlu perhatian khusus dan juga perlu semangat tentunya ya karena membangun itu eh, apa dari awal kita bangun sebuah misalkan Instagram official ataupun kita membangun toko yang baru itu memang diperlukan effort yang agak lebih Ya, gitu. Kadang-kadang kan kita kan ya udahlah eh, promosi di WA aja lah ataupun promosi di status aja atau tawarin ke lewat teman aja dan sebagainya gitu. Akan lebih mudah juga dan sebagainya. Memang betul, cuman ruang lingkup kita akan semakin kecil, Kak Fani, kalau kita hanya berkutat pada hal-hal yang misalkan lewat promosi lewat teman ataupun lewat WhatsApp, status WhatsApp dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita mau belajar membuka potensi-potensi yang secara bikin iklan dan sebagainya itu akan lebih besar loh kesempatan kita untuk mendapatkan eh, penjualan ataupun closing daripada produk kita nantinya gitu sih Kak Fani. Ya, makasih ya, Kak. sama-sama, luar biasa. Produknya baju apa nih, Kak Fani? Baju anak atau Enggak, Kak, baju cewek, oh produk ini ya apa namanya pakaian cewek. atasan-atasan wanita Iya, ya? iya, atasan-atasan wanita. Bawahannya juga kayak celana-celana ada jual Celana juga. jeans juga ada, juga ada. Oh, celana jeans juga ya. Tapi khusus khusus wanita saja sih, Kak. Hmm. Oh, ya ya ya, ya. Khusus wanita dulu ya, karena Ya, karena masih awal, oh baru awal ya. ya, baru Ya, awal. karena memang mungkin dilihat juga dari eh, karena kan ada gini ya, saya juga ada teman juga yang dia buka apa namanya punya toko di salah satu e-commerce dan penjualannya juga hampir lumayan. Dia menjual produk itu berdasarkan apa yang diminta di pasar sih. Itu kalau misalkan di pasar itu lagi rame, kayak dulu kan ada
bahkan kayak sekarang kayak masih rame tuh celana-celana wanita yang gombreng itu ya, apa sih yang bahan. Iya, Cutbray. Iya, itu kan lagi dulu kan lagi bener-bener tingkat penjualannya lagi rame. Nah, dia main di situ terus tuh. Rame sih sekarang. Lagi rame dia main di situ terus sama pakaian-pakaian piyama ya, baju tidur. Nah, Ya, itu juga itu sekarang hampir sama tuh dia main di situ terus. Nah, setelah saya tanya kenapa kamu nggak coba apa namanya pro- produk-produk yang lain, jaket atau seperti apa dan seterusnya. Dia bilang karena dia mau cari dia mau cari pendapatan atau dia mau cari income yang cepat yang bisa berputar, iya Kak. yang bisa berputar lagi Emang tujuan gitu. Karena kita kayak gitu Kak. Maksudnya dilihat dari permintaan orang. Eh, betul, orang lebih tertarik ke yang mana? Kalau misalnya orang lebih tertarik ke, contohnya tadi celana cutbray, kenapa tidak? iya, Kalau misalnya kita, menurut saya, kalau misalnya kemarin saya coba untuk ambil ambil jaket, ambil sepatu, tapi itu tuh iya, kurang peminatnya. Tapi pas iya, saya ambil celana, ambil atasan, itu tuh banyak peminatnya. Jadi saya lebih fokus ke situ. betul. Lebih fokus juga lebih minim untuk kerugiannya ya mungkin ya Kak Iya, Fani ya. Jadi karena karena kita kalau misalnya semakin semakin lama kan modalnya di situ tuh. Jadi semakin betul, lama pasti semakin semakin berat begitu untuk kita ambil barang lagi dan putar lagi gitu. betul, apalagi sudah di stocking, udah stok barang, ya mana barang itu peredarannya juga udah nggak begitu laku, terus akhirnya kebuang, bukan kebuang, maksudnya Iya, akhirnya ketimbun begitu lama aja, pasti melakunya laku tapi eh, lama, laku satu gitu kan lama. betul, lama. Modalnya bisa mati di barang itu. Betul. Sementara modalnya sudah masuk ke stok barang itu semua Iya, gitu ya, nggak berputar lah ibaratnya. Belum iya, lagi ditambah biaya-biaya misalkan operasionalnya ya, iya, biaya-biaya. ongkirnya ini. Betul. Hmm. Nah itu, jadi harus melihat peluang juga sih yang mana nih yang lagi rame penjualan. Dulu sempet ada baju anak tuh ya, baju anak begitu-gitu ya, lagi ini maksimalkan di situ gitu. Dan kalau misalkan lebih, kalau untuk fashion sendiri ya Kak Fani ini sedikit sharing juga akan lebih baik juga misalkan ketika kita punya langganan konveksi sendiri. Nah gitu nanti kita Oh iya. beli bahan, kita potong bahan, dipotong bahannya, dipola, setelah dipola nanti dilempar ke konveksi seperti itu sih. Jadi ada kalau kita beli bahan per taruhlah per meter atau per roll gitu ya, itu kan akan lebih murah ketimbang misalkan kita beli yang sudah jadi kayak Tuan, gitu. iya. Nanti tinggal kita cari apa namanya tukang jahitnya, mungkin langganannya ya untuk nantinya bisa dari bahan-bahan yang kita beli tadi bisa dibentuk ya jadi celana dan seterusnya. Karena saya punya teman memang dia udah punya langganan tukang jahit ya, konveksi dan seterusnya kayak gitu sih. Jadi enak tuh dia tinggal belanja Jadi bahan lagi. dia hanya bahannya saja, terus nanti Betul, mesinnya dibikin dibikinkan itu penjahit. betul. Sudah dipola nanti dilempar ke tukang jahit. Karena kalau cenderung kalau misalkan menurut saya kalau celana-celana yang cutbray seperti itu kan tidak banyak motifnya ya. Maksudnya kadang-kadang hanya satu warna aja tuh polos gitu. Dan lebih suka juga orang-orang yang nggak rame ataupun Ah, ya warnanya polos-polos aja kayak warna coklat udah polos. coklat saja, Jadi ya hitam. coklat aja jadi nggak diapa-apain. Jadi dari bahan langsung potong langsung pola langsung jahit kayak gitu. Jadi nggak pakai ini dulu disablon ataupun diapain kayak gitu. Itu sih Kak Fani. Makasih ya Kak. Nah, ini luar biasa. Sama-sama Kak Fani. Luar biasa. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di kolom chat juga nih ada banyak ya Instagram Ads berguna banget so far di pengalaman saya. Betul. Memang sejauh ini Kak Ruben ya, Instagram Ads itu memberikan kita tawaran untuk kita bisa beriklan di Instagram dengan biaya yang murah loh. Saya bilang murah kenapa? Karena bisa diatur biayanya sesuai dengan budget kita. Misalkan saya mau beriklan 1 hari doang, bisa nggak Kak di Instagram Ads? Bisa jawabannya ya. Tinggal budgetnya disesuaikan apakah 30.000 sehari atau ke 40.000. Nah, balik lagi yang tadi saya jelasin, semakin besar budget iklannya, semakin besar juga estimasi audiens yang melihat iklan kita. Semakin kecil budget yang dikeluarkan, semakin kecil juga estimasi audiens yang bisa melihat iklan kita. Seperti itu. Jadi
kalau dibilang sangat bagus banget, apalagi untuk promosi-promosi produk yang baru launching, yang baru mau memperkenalkan ke orang lain gitu ya. Ini ada produknya makanan, keripik dan sebagainya, atau produk fashion ya. Mau dikenalin ke orang lain dengan iklan-iklan seperti ini akan lebih, eh, menurut saya akan lebih efektif gitu ya. Seperti ini produk saya Kak dari Shiva. Nah, tolong. Oke, nah produknya. Ini produknya kalau boleh tahu nih Shiva. Shiva Ul Hikmah. Ini produknya apa sih? Kalau boleh tahu ini keripik atau apa nih Kak? Iya betul, awal-awal nggak pakai Insta S, nggak ada yang beli karena nggak ada yang tahu. Ya. Benar, karena berawal dari kita beriklan dulu nanti lama-lama tahu. Silakan Kak Shiva, ini produknya apa nih Kak? Nah, Minuman ekstra ya. Nah, minuman ekstra jahe, ekstra kopi kak. gimana? Minuman, minuman ekstra jahe sama ekstra strawberry. Oh, ini sepertinya hasil ekstrak ya? Ya, Ekstrak. Oh, ini minuman seduh. nah, Oh, minuman seduh. Iya, 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 iya. Ini variannya ada berapa? Banyak variannya ya? banyak ini sementara yang baru, yang sudah bagus, yang baru dua itu kak. Gimana? Packagingnya yang bagus baru dua itu. Oh, ini ada seledri dan juga ada jahe ya? Jahe, ya. Ada Oke. kunyit, ada temulawak, tapi masih standing book toko itu masih ya. Kita Oh, jadi ditukar. ada varian kunyit, ada temulawak juga ya? Ya, Berarti ini kategorinya minuman herbal atau jamu atau seperti apa nih? Anu Kak atau Ibu Siva? minuman apa ya, herbal atau gimana saja. Minuman herbal atau masuk dalam kategori jamu juga? Bukan. Bukan Tapi minuman memiliki ekstra. Hah? tapi memiliki khasiat nggak? Ada khasiatnya nggak? Ada, tapi kan tidak boleh ditulis di situ kan. Oh, Itu apa, asam urat itu bagus kayak begitu kan. oh, ya ya. Dari segi kemasannya sih saya lihat ini udah bagus ya. Kemasannya udah bagus ini Bu Siva ya. Tapi sebelumnya udah sempat dipasarin atau diiklanin secara eh, online atau seperti apa Bu? Baru di WA aja ya, sama di titipin di pusat oleh-oleh gitu. Oke. Nanti mungkin coba sambil dipromosikan, bikin akun Instagram officialnya untuk dipromosikan secara online-nya Ibu ya, Bu Siva ya. Karena ini Iya. udah bagus banget nih, aku lihat packagingnya bagus, kemasan produknya, terus tadi juga ada variannya banyak banget ya. Ya mungkin ada apa namanya beberapa dari eh, orang yang menyukai beberapa minuman-minuman seperti ini ya, minuman herbal. Apalagi ini kan ekstraknya berarti dari alami langsung ya, dari si jahenya gitu ya, diekstraksi Ya, ya. langsung tuh, Pak. Ya, langsung. Jadi pasti aromanya, aroma jahenya, rasa jahenya tuh pasti kuat banget. Karena kan banyak, biasanya kalau minuman-minuman seperti ini biasanya tuh kalau saya sendiri kan kalau malam itu biasa kan, apalagi musim lagi hujan terus misalkan, nah butuhnya tuh minuman-minuman kayak gini nih, minuman jahe ya, ataupun minuman-minuman eh, hasil dari ekstrak temulawak dan seterusnya gitu. Karena juga bisa banyak manfaatnya juga tuh buat tubuh gitu ya. Kalau minuman-minuman seperti ini bagus Bu Syifa, nanti coba di ini lagi aja sambil diiklankan di Instagram ya, ataupun sambil ditawarkan juga barangkali nantinya banyak yang minat juga. Untuk harganya berapa Bu? Dijual dengan harga berapa Bu? 30.000 per Tiga 200 gram. 30.000 berapa gram? 200. 200 gram ya. Nah, Oke. Ya, eh, kalau untuk ukuran dari kemasan sendiri udah bagus
Itu sih standar ya Bu ya, harganya standar. Mungkin nanti juga Ibu bisa mencari apa namanya segmen yang menyukai ataupun mencari target yang menyukai minuman-minuman herbal seperti itu ya. Tadi ada beberapa olahan-olahan. Kalau saya sendiri sih jujur kalau jahe saya suka Bu. Nah, memang saya kalau jahe saya memang suka ya karena banyak khasiatnya menurut saya bisa hangatin tubuh dan seterusnya. Sifa ya, Sifa Olikma. Nah, Makasih ini Pak. sama-sama. Kak Ruben nih, ini saya budget 400.000 5 hari, dapat 4 ribuan visit. Waduh, ya. Coba bayangin ya, untuk beriklan ya di Instagram dengan 400.000 ini pengalaman langsung pribadinya Ruben nih, 400.000 5 hari, dapat 4.000 visit, artinya dapat 4.000 kunjungan. Tapi tidak selalu seperti ini, faktor yang mempengaruhi apa saja ya? Oh, tidak selalu seperti ini, faktor yang mempengaruhi apa saja ya Mas? Nah, ini kita ulas. Ya, saya lihat dulu. Seperti apa nih dari Kak Ruben ininya, kunjungannya. Oke, bagian engagementnya, profil visitnya 4.600. Oke, 5 hari. Nah, ini Kak Ruben atau Mas Ben, audiensnya masih otomatis. Ya, saya ulangi lagi. Kak Ruben atau Mas Ruben, ya, audiensnya masih otomatis. Kenapa audiensnya masih otomatis? Audiens otomatis adalah target audiens yang ditentukan oleh Instagram secara otomatis. Ya, nah balik lagi ketika saya misalkan bikin campaign, ya, bikin iklan, baik di Instagram, eh, ini nomor saya Kak, oke, terima kasih Pak, Bapak Siva, luar biasa, mohon maaf, saya tadi saya kira ibu ya atau kakak. Oke, siap Pak, Pak Siva Ul Hikmah, luar biasa ya. Nanti mungkin bisa kita diskusi lagi ya, Pak Siva. Nah, balik lagi, kenapa target audiensnya otomatis, Mas Ruben atau Kak Ruben ya? Itu karena dari Instagramnya sendiri nanti mencari secara otomatis. Sementara kalau saya bikin campaign itu, saya tidak pernah menggunakan otomatis. Saya setting sendiri audiens saya. Saya tentukan sendiri di bagian interestnya, ketertarikannya, ya, usianya, terus juga di bagian eh, gendernya, lokasi iklannya, apakah regional atau kita pakai lokasi lokal, menyesuaikan dengan Google Maps dan seterusnya ya, lokasi yang kita setting di Instagramnya. Nah, itu berpengaruh, Kak Ruben, gitu ya. Hanya nanti coba diubah lagi metode iklannya, jangan pakai yang automatic audience, tapi bisa pakai eh, buat sendiri ya untuk audiensnya gitu. Nah, itu mungkin ya yang menjadi pengaruh, kadang tinggi trafficnya gitu kan, pengunjungnya kadang juga bisa rendah juga gitu. Nah, kalau boleh tahu masarin produk apa nih Kak Ruben atau Mas Ruben? Boleh? Halo, sorry, jadi ngobrolnya langsung ya, jadi lebih gampang. Halo, Kenapa? Halo ya. saya miniatur mobil-mobilan, Mas. Oh, miniatur mobil-mobilan, ya Pakai ya ya. 3D print, pakai 3D print. Pakai 3D printing. 3D printing. Ya, kayak gini nih, Mas. Nih, ya, Seperti apa? Oh, ini kita produksi iya iya sendiri. iya iya iya. Ya, Oh, itu kan kayak biasa kita temui juga kalau misalkan ini kayak ini ya, kayak Hot Wheel, Tomica Hot gitu ya. Wheels ya, Hot Ya, Wheels ya. tapi ini yang Oh, nggak diproduksi mereka, kita produksi gitu. oh, iya 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 iya. Karena emang beberapa ada em, yang tidak diproduksi mobil-mobilnya, terus di print dicetak sendiri ya, sama Mas Ruben ya. Ya, kayak Innova, Mobilio gitu kan, nggak ada yang dijual kan, yang kita produksi Oh, gitu. nah itu dibanderol dengan harga berapa tuh Mas Ruben tuh biasanya? Hah? Kalau Kalau ini 300 ribuan sampai 500 ribuan, Mas. oh iya 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 iya. Untuk yang Tapi hanya kecil-kecil mobil gitu. aja apa ada miniatur kayak Kita truk-truk juga atau terakhir sih kita buat corporate, kita bikin kayak kapal pesiar gitu, kapal apa ya, kapal kontainer oh ya. iya 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 iya. Ya, lah ini pesanan corporate tapi sih
Oh itu sudah pesanan dari perusahaan ya? Ya perusahaan ya. Eh, Ya jadi Instagram juga sih jadinya, tapi dari Instagram juga. Oh Bluebird luar juga biasa. gitu. Luar biasa Mas Ruben nih harus sering-sering nih ikut seminar dari kami nih dari Getty nih ya, belajar Iya, iklan, masih campaign, belajar nanti lagi nih. juga. Iya, belajar Meta Ads juga nanti bisa Meta Ads cakupannya ya. luas. Iya, Itu beda ya, sama Instagram Ads beda ya. beda. Nah, nanti Oh. Mas Ruben bisa belajar-belajar lagi nanti nih di kami ya, karena kami kan juga mengadakan live nih. Hmm. Mas Ruben, kita ada live streaming itu seputar edukasi di YouTube channelnya Getty Media. Nanti Oke. boleh Mas Ruben subscribe ataupun follow channel YouTube Getty Media. Di situ Nah, kita bahas Mas mulai dari bagaimana caranya kita bikin landing page, bagaimana caranya kita bikin promosikan produk lewat Meta Ads, Google Ads, oh, dan seterusnya. Bagaimana kita menganalisa bisnis dan seterusnya nanti dibahas semuanya dalam live tersebut. Kita ada live itu selama 8 jam oke. gitu sampai sore dan itu gratis. Join saja, silahkan bertanya dan materi-materi yang diberikan juga dari instruktur ataupun dari tenaga pelatih kami dari LPK Getty. Hmm, Gitu. Di subscribe oke. aja channelnya Getty Media, Mas Ruben. Nanti GETI banyak ini dapat ya, ilmu GETI di ini. sana. Ya, Getty Media. Sip. Oke, siap, siap. Nah, saya mau tanya tuh, berarti kalau miniatur gitu biasanya untuk di display di meja-meja gitu ya, biasanya ya? Biasanya buat kolektor, biasanya kan kolektor-kolektor Oh, gitu. ya 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 Kita ya. ukurannya apa macam-macam. Kita yang paling kecil kan ini nih 1:4. Yang paling gede itu Oh, kita pernah bikin 1:4 ya, 1/4. Jadi sekitar semeter panjangnya waktu itu. oh, jadi bisa custom size juga ya. Custom Misalkan size, custom saya mau model order, ya. saya mau order misalkan bisa nggak Pak? Misalkan mobil miniatur Avanza-nya yang agak lebih besar itu bisa ya? Ya, ya bisa, bisa. Betul, Oh, betul. Karena kita kan pakai mesin printer kan, jadi 3D printer, jadi nggak dibatasin ukuran sih gitu. oh gitu ya. Wah, ini saya baru tahu tahu Gemoy. nih ternyata wah miniatur. Saya lihatnya kalau saya kan biasanya tahunya Hot Wheels gitu-gitu ya. Betul, betul, betul. Iya, iya. Nanti mungkin bisa kalau udah banyak pelanggannya ataupun udah banyak pembelinya, biasa kan dari korporat-korporat kan butuh untuk display di Souvenir mejanya, biasanya. di Oke. kantornya seperti itu. Nanti mulai tuh Mas pelan-pelan dikasih merek. Iya, betul, rencana Nah, gitu. iya dikasih merek segala macam mungkin akan lebih bagus lagi. Tapi tadi saya lihat tuh bagus banget rapi ya. Itu cetakannya pure langsung dari hasil cetak printing atau ada di proses lagi lain lagi Mas? Ada, jadi dari keluar printer itu warnanya kan plain ya, abu-abu gitu kan, nggak ada kacanya. Hah? Jadi sama kita, ya kita cat lagi, kita ampas lagi, kita cat lagi, terus kita kasih kaca, kasih ban, kasih velgnya, ban segala macam gitu. Jadi Oh, terpisah ban sendiri, velg sendiri, interior sendiri, eksterior sendiri, baru dirakit nanti terakhir. hmm. Berarti tahapan cetak printingnya itu hanya untuk sebagai rangkanya dulu atau Dia seperti udah apa? jadi sih, udah jadi, tapi masih agak sedikit kasar. Jadi masih perlu dia amplas. Oh, masih kasar harus perlu dipoles Tambah lagi sedikit. Ya, gitu tapi ya. bentuk udah 90%, 95% lah bentuk mah. Oh, tapi bentuk-bentuknya sudah jadi gitu ya. Jadi, ya. Oke. Nah, untuk yang desain sendiri itu kan ada perlu desainnya itu Mas Ruben sendiri yang desain Ya, atau ya, kita bikin sendiri sih. Ada karyawan, kadang saya juga bantuin. oh, luar biasa nih Mas Ruben nih. Nah, nanti Iya, mungkin eh, kalau misalkan udah besar ya bisa ya didaftarkan mereknya juga kan? iya Karena bisnisnya, benar-benar. iya, karena bisnisnya kan ini segmented banget. Maksudnya, kenapa saya bilang segmented? Bukan bisnis yang seperti, oh, F&B industrinya gitu makanan ya. dan sebagainya, tidak. Tapi ini menujunya ke orang-orang tertentu aja. Apalagi saya lihat kalau untuk meja itu di kantor-kantor atau di company itu kan akan terasa sepi tuh kalau nggak ada hiasan-hiasan. Ya, betul, Gitu betul. sih. Mungkin ya peluang bisnisnya besar banget sih menurut aku. Apalagi dengan harganya yang lumayan juga ya Lumayan, dibanderolnya ya. Iya, lumayan dapat berapa hotel tuh ya, bisa dapat 6 hotel kali. iya, harganya lumayan juga sih. Iya. Tapi kalau ke seperti motor juga nggak Mas, Vespa gitu-gitu. Motor kita bikin yang nggak dibikin. Vespa kan udah banyak yang bikin. Nah, kemarin tuh kayak Oh, Honda Beat gitu, terus apalagi tuh ya. ya.
H2R, Polytron, terakhir Polytron pesen Oh, Polytron gitu. oke. Begitu. Tapi memang lebih banyak permintaannya itu kadang-kadang by request ya Mas ya. By request, by request. Jadi yang emang nggak ada di luar, kita mereka ke saya biasanya sih. Oke. Gitu. Wah, luar biasa nih Mas Ruben. Terima kasih nih ya. Ini Aku juga sharing-sharingnya loh. juga nih luar biasa. Nanti Mas Ruben kalau mau lebih lanjut belajar dengan kita LPKGT, kita juga ada jual kelas juga, pelatihan Hmm. digital marketing. Nah, kita juga ada jual sertifikasi dari Ya, BNSP ya. juga, ya sertifikasi dari BNSP pelatihan bersama kami LPKGT. Atau nanti juga Mas Ruben bisa nonton live streaming setiap hari tentang seputar edukasi Hmm, hmm. di Getty Media. Seperti itu Mas Ruben. Siap, siap. Menarik, menarik, Mas. Menarik banget, luar biasa. Semoga nanti kita bertemu di Pelatihan pelatihan-pelatihan pelatihan ya. berikutnya lah ya, Ya, boleh lah, siap, Mas. iya. Luar biasa Hmm. nih Mas Ruben. Thank you, Nah, thank you. tuh teman-teman, bisnisnya eh, unik-unik ya. Tadi ada minuman herbal dari Pak Siva juga, terus ada Mas Ruben juga tadi ada miniatur ya, miniatur apa namanya eh, pajangan ya untuk pajangan untuk hiasan meja dan seterusnya gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi pentingnya Instagram promotion ataupun Instagram bisnis ya eh, itu karena teman-teman nanti untuk mengembangkan daripada bisnis teman-teman. Terbukti tadi Mas Ruben sudah menjelaskan melakukan iklan di Instagram itu bisa tembus 4 ribuan lebih Bapak Ibu. Insight visit profilnya luar biasa. Ini kan kalau misalkan kita balik ke zaman kita misalkan zaman dulu yang kita harus promosi lewat brosur, lewat sales, door to door, lewat dari pintu ke pintu, kita harus mengeluarkan budget operasional berapa untuk menjangkau 4.000 orang, gitu ya. Kita harus mengeluarkan budget berapa? Sementara sekarang sudah disediakan, platformnya ada, sosial medianya ada, budgetnya juga relatif menurut saya tidak mahal ya. Karena kenapa jangkauannya lumayan cukup luas Bapak Ibu. Kalau kita apple to apple dengan balik ke zaman dulu, dengan kita melakukan iklan promosi secara manual atau konvensional, itu akan memakan jauh lebih besar biayanya Bapak Ibu. Belum bayar biaya jasa salesnya, belum bayar ongkos transportasinya, belum untuk cetak brosurnya, nah, ya, belum belum misalkan untuk eh, demo produknya, belum untuk penyiapan misalkan sampling produknya dan seterusnya. Nah, itu belum tentu untuk menjangkau satu hari ya atau dalam waktu 5 hari belum tentu menjangkau 4.000. 4.000 itu banyak Bapak Ibu ya. Belum tentu untuk menjangkau orang sebanyak itu. Tapi dengan adanya Instagram Ads promotion kita bisa menjangkau orang yang banyak dengan menggunakan budget iklan yang tidak terlalu mahal. Luar biasa. Ini salah satu insight juga dari Mas Ruben yang sudah menerapkan. Sip, terima kasih Bapak Ibu. Nah, mungkin kita ada diskusi lagi atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau tidak, nanti kita bisa eh, bertemu di pelatihan UKM Perintis berikutnya ya, atau di seminar-seminar UKM Perintis berikutnya. Tentunya masih bersama saya, Rayhan Shaul Islam. Nanti kita ke depannya akan membicarakan topik-topik yang lain seputar digital marketing. Tentunya masih bersama Kak Ayu juga nih, yang selalu setia menemani kita, ya kan? Walaupun misalkan mungkin di jam-jam rawan seringnya ya Kak Ayu ya, jam 2, jam-jam habis makan siang, tapi beliau masih selalu semangat dengan senyumannya, dengan cerianya ya. Nah, itulah yang membuat kita juga, khususnya saya, mendorong saya untuk semangat memberikan materi kepada Bapak Ibu semuanya. Itu teman-teman, Bapak Ibu semuanya dari saya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mungkin nanti kita akan ada foto bersama ya di kesempatan seminar ataupun pendamping UKM Perintis pada hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan berikutnya. Masih seputar yang sama yaitu digital marketing ya. Karena produk-produk UKM Bapak Ibu nih saya lihat luar biasa. Ya, produk UKM itu sebenarnya potensial semua. Bagaimana caranya kita memaksimalkan saja. Oke, mungkin itu Bapak Ibu terima kasih.